Baik, kini kami ajak Anda kembali untuk melihat situasi terkini dari Arafah. Jurnalis Metro TV Putri Lukman sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Putri, seperti apa jalannya wukuf di Padang Arafah hingga saat ini? Halo. Ya Putri, silakan Putri, kami sudah mendengar Anda Putri. Baik, tadi ada sedikit Iya, permasalahan audio. Silakan Putri, bagaimana jalannya ibadah wukuf sampai saat ini Putri? Ya, Indra, ibadah wukuf sampai saat ini terus masih dijalankan, diikuti oleh seluruh jemaah haji di tenda-tenda mereka. Saat ini gemah talbiyah berkumandang dari semua tenda-tenda jemaah haji Indonesia. Tadi yang sudah disampaikan adalah sambutan dari sejumlah pihak, mulai dari pihak Duta Besar RI untuk Arab Saudi, kemudian Kepala BP Haji, kemudian juga ada dari Timwas DPR RI, dan terakhir dari pihak Amirul Hajj sekaligus Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam sambutannya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh jemaah haji Indonesia jika dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 banyak kekurangan dan jemaah haji merasa tidak puas atau tidak nyaman selama melaksanakan ibadah haji di tahun 2025 ini. Namun yang paling penting tadi yang ia sampaikan pula bahwa tahun 2025 atau ibadah haji tahun 2025 adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dinikmati oleh 220.320 jemaah haji Indonesia, baik yang reguler maupun juga ibadah haji khusus. Dan saat ini nantinya jemaah haji Indonesia juga akan mendengarkan khutbah wukuf nanti akan disampaikan oleh anggota Amirul Hajj, yakni Kiai Haji Ahmad Said Asrori yang merupakan juga dari anggota Amirul Hajj yang mengangkat tema meneguhkan persaudaraan dan semangat kebangsaan bahwa wukuf di Arafah tadi juga disampaikan oleh Amirul Hajj menggambarkan bagaimana situasi di padang mahsyar bahwa ketika nantinya jemaah haji Indonesia atau seluruh umat dikumpulkan dalam padang mahsyar tanpa status, tanpa identitas, tanpa memandang si kaya dan si miskin, namun dalam status yang sama memakai pakaian berwarna putih dan mereka berkumpul memohon ampun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah gambaran nantinya padang mahsyar ketika nanti kita mencapai hari akhir. Di sisi lain bahwa di tema mengenai meneguhkan persaudaraan ini mengikatkan kembali kepada ajaran bahwa Nabi dan juga kekasih Allah sudah mengajarkan terkait bahwa persaudaraan merupakan sesuatu hal yang harus selalu kita jaga tanpa basa-basi, dengan empati penuh sepenuh hati dan tidak menzolimi, tidak menyakiti. Dan Indonesia adalah negara yang besar, sebagai negara yang memiliki beragam ras, suku, agama adalah sesuatu yang harus dirawat oleh Indonesia untuk menjadi negara besar. Tadi disampaikan pula bahwa nantinya Arafah ini menjadi tempat untuk kita bisa berjumpa, perkenalan, bisa dimaknai seperti itu. Lalu wukuf adalah tempat berhenti sementara. Di Arafah pula lah Nabi Adam yang mendapatkan puncak kesadarannya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim menyampaikan puncak kesadarannya dan juga pengetahuan ketika ia harus menyembelih Nabi Ismail, kemudian juga menjadi puncak kesadaran ataupun kemarifan bagi Nabi Muhammad SAW. Maka di tempat inilah yang menjadi tempat momen bagi jemaah haji Indonesia ataupun seluruh umat yang saat ini melaksanakan ibadah haji di Arafah untuk memohon ampun, berkontemplasi, kemudian juga merenungkan diri. Tadi kami melihat bagaimana ketika talbiyah bergema membuat seluruh jemaah haji Indonesia ini merasa haru, merasa bersyukur. Akhirnya bertahun-tahun yang mereka nantikan untuk bisa melaksanakan ibadah haji, waktunya datang begitu. Akhirnya mereka bisa menikmati, bisa memohon ampun, menyampaikan apapun yang mereka inginkan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di wukuf di Arafah ini. Bahwa nantinya setelah dari wukuf di Arafah ini, jemaah haji Indonesia juga diberi kesempatan setelah melaksanakan sholat jamak qashar, kemudian nanti akan ada zikir dan juga doa. Itulah jam-jam bagi jemaah haji Indonesia betul-betul diberikan kesempatan untuk menikmati, berdoa dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon ampun, kemudian juga mendoakan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi anak-anaknya,
Bahkan juga tadi disampaikan oleh Amirul Haj, tak lupa kepada jemaah haji Indonesia untuk juga mendoakan bagi bangsa Indonesia. Selain itu, setelah nantinya jemaah haji Indonesia sudah selesai melaksanakan wukuf di Arafah, jemaah akan secara berangsur-angsur bergerak ke Musdalifah, lalu juga nanti ke Mina. Nah, nantinya tidak semua jemaah akan mabit di Musdalifah karena akan ada 33% atau 67.000 jemaah melaksanakan skema murur. Artinya dari Arafah menuju ke Musdalifah tidak turun dari bis langsung menuju ke Mina. Nah, untuk skema non-murur atau skema non-murur yang diikuti oleh jemaah haji yang lainnya nanti juga akan bergerak setelah skema murur ini bergerak lebih dulu. Tadi ditargetkan oleh Menteri Agama sore ataupun malam hari seluruh jemaah haji Indonesia sudah bisa digerakkan ke Musdalifah maupun juga ke Mina untuk melaksanakan puncak ibadah lainnya. Saat ini azan sudah berkumandang dan segera kami dari petugas haji maupun jemaah haji Indonesia akan melaksanakan sholat kemudian juga rangkaian ibadah ataupun wukuf lainnya. Demikian Indra, kembali ke studio. Ya, baik Putri Lukman. Rupanya sudah masuk waktu duhur, waktu Arab Saudi begitu ya, sehingga akan melakukan sholat jamak qashar, sholat yang dikumpulkan dalam, sholat yang akan dikumpulkan dalam satu waktu dan juga diringkas begitu ya. Ini akan diimami oleh siapa? Apakah ada informasinya Putri Lukman? Baik, Putri bisa mendengar saya, Putri? Ya, pemirsa tadi informasi Putri Lukman, jurnalis kami yang berada di Arafah juga menyampaikan bahwa saat ini sudah masuk waktu sholat duhur, waktu Arab Saudi, dan mereka akan melakukan, para jamaah ini akan melakukan sholat wajib jamak qashar, yaitu sholat yang digabungkan dalam satu waktu dan diringkas. Nanti kita akan update lagi kepada Putri Lukman.